Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa belajar kembali. Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Jensen, Bu Guru minta tolong ya nak ya, dipimpin doa yuk. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah kita hari ini bisa mulai kembali belajar di kelas 6 bersama Bu Wita ya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan. Tadi sudah diawali dengan berdoa dan ada beberapa yang belum hadir, kita tunggu sambil kita mulai terlebih dahulu. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Baiklah, kita hari ini mau belajar apa saja ya. Sebelumnya Bu Guru mau mendengar semangat dulu. Nah, kalau sekarang semuanya boleh membuka mikrofonnya ya, karena Bu Guru mau dengar semangatnya. Oke? Oke. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak salih dan salihah? Alhamdulillah. Sehat, imun kuat, karena Allahu Akbar. Baiklah anak-anak salih dan salihah, hari ini kita akan belajar. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar tentang ide pokok ya. Kita akan menemukan ide pokok dan cara mengembangkan ide pokok itu seperti apa ya. Nanti anak-anak akan membaca teks dan kita akan berdiskusi menemukan ide pokoknya. Kemudian yang kedua, untuk muatan IPA, hari ini kita akan belajar tentang hewan ya. Klasifikasi hewan, apakah dia ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Ya, di sini nanti anak-anak akan menyimak video ya. Nah, dari video nanti kita akan menemukan 3 jenis hewan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar muatan IPS. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN ya. Sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Guru share, di teks ini nanti anak-anak akan belajar tentang ide pokok. Sebelumnya, anak-anak pernah belajar tentang ide pokok belum? Nah, sudah. Pernah ya? Iya, di kelas 5. Iya, di kelas 5 anak-anak pernah belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, sekarang kita belajar kembali tentang ide pokok. Oke ya? Silakan anak-anak membaca teks nih yang ada di layar. Silakan anak-anak baca. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Ide pokok dari paragraf pertama adalah Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Ya. Kemudian paragraf keempat, banyak hewan langka yang tersebar di Indonesia. Ini juga ada di awal paragraf ya. Ide pokok berada di awal paragraf. Oke, bagus. Sekarang yang induktif. Oke, apa itu ide pokok induktif? Ide pokok berada di akhir paragraf. Iya, ada di akhir paragraf. Ya. Oke, baiklah. Mengembangkan ide pokok. Sekarang Bu Guru mau kasih contoh. Kita sambung cerita ya. Ide pokok yang Bu Wita sebutkan adalah, dengarkan baik-baik. Di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah dan gajahnya pindah rumah karena rumahnya dihancurkan oleh manusia. Oke, boleh. Ya, yang lain dilanjutkan. Apa kira-kira? Nah, baiklah. Tadi kita sudah belajar tentang hewan-hewan di mana tadi di teks? Fauna di daerah Asia Tenggara. Sekarang kita akan menyaksikan di video ya. Ini nanti ada berbagai macam hewan di sini. Sebelum menyaksikan video, Bu Guru mau menyampaikan tata caranya nih. Nanti anak-anak diperhatikan di video itu ada hewan apa saja, ya. Harus diingat hewannya apa saja. Setelah selesai menyaksikan video, nanti kita akan bermain game, ya.
bermain game. Nanti Bu Guru bagi dua kelompok, kelompok ikhwan dan kelompok akhwat, ya. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, kids. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan apa saja yang ada di dalam video tadi? Hewan apa saja, Nak? Dinyalakan mikrofonnya. Kucing, ayam, ular, ikan, ikan, gajah. Biru untuk tim ikhwan, merah untuk tim akhwat. Yang akhwat harus semangat ya. Pertanyaan pertama. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, ada satu hewan yang memiliki ciri-ciri seperti yang Bu Guru sebutkan. Ya, silahkan tebak. Hewan apa yang Bu Guru maksud? Aku adalah seekor hewan berkaki 4. Aku berkembang biak dengan cara vivipar. Biasanya aku digunakan untuk menarik delman. Hewan apakah aku? Oke, Mbak siapa? Mbak Oktavia. Apa, Mbak? Kuda. Oke, barakallah yang akhwat. Karena tim merah yang menjawab, berarti kita majunya ke tim biru sini bolanya, oke? Oke. Dafa, Oke, Dafa. Apa Dafa? Ikan. Oke, tim Ikhwan maju lagi bolanya. Oke, dan gol. Oke, 1 poin untuk tim biru. Itu adalah seekor hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ya, aku sejenis burung, tetapi aku tidak bisa terbang. Apakah aku? saya Dafa. Pinguin. Oke, Siva pinguin. Alhamdulillah bolanya kembali lagi. Apa Dafa jawabannya? Kambing. Kambing. Oke. Kambing boleh, sapi juga boleh. Karena Dafa sudah menjawab kambing. Iya. Maaf sekali Tim Ahwat ya, 2-0. Akan tuliskan dalam tabel yang ada di dalam LAPD kalian, hewan apa saja yang termasuk dalam hewan vivipar. Kemudian sebutkan ciri-cirinya. Kemudian tabel yang kedua, hewan ovipar. Ya, tuliskan juga hewan apa saja yang termasuk hewan ovipar. Kemudian sebutkan juga ciri-ciri hewan tersebut. Boleh sambil juga kalian berdiskusi di chat yang ada di room kita ini. Berkaki 4. Oke, itu tadi vivipar. Berkaki 2, bertelur ovipar. Oke, terima kasih Dafa. Hewan apa saja yang termasuk ovipar? Tadi ada burung. Iya. Ada ayam. Kemudian yang ovovivipar? Bebek. Ovovivipar apa tadi? Ular. Hiu. Ya. Jadi, hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Hewan ini ciri-cirinya seperti yang ada di layar kalian, silahkan boleh dibaca yuk. Jadi hewan yang bertelur itu ciri-cirinya biasanya memiliki tidak memiliki daun telinga. Perhatikan ayam itu tidak memiliki daun telinga, ya. Berbeda dengan gajah. Kalau gajah telinganya lebar. Itu salah satu ciri hewan vivipar ya. Supaya berubah menjadi anak ayam, telur ayam harus dierami induknya. Berbeda dengan gajah. Gajah itu hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Anaknya tidak perlu dierami sudah berubah menjadi gajah. Burung. Terus? Bebek. Iya, bebek. Kemudian? Nah, sekarang kita akan bermain tebak gambar. Ini menjadi hewan khas yang ada di Malaysia. Mirip dengan monyet, tapi hidungnya besar. Bekantan. Oke, bekantan. Benar sekali. Nah, ternyata dari berbagai macam hewan tadi itu,
di negara-negara ASEAN, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan yang lainnya, itu dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi. Contohnya, kalau di Indonesia ya, banyak yang memanfaatkan ayam, kambing, sapi untuk diambil dagingnya. Kemudian ada yang sampai diekspor ya. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Itu kita. Negara terletak pada perdagangan dunia Kemudian dari bahan ajar yang sudah Bu Guru share, kalian membaca di situ ada 10 negara anggota ASEAN dengan kegiatan ekonominya masing-masing. Kalian pilih saja 2 negara ya. Pilih saja 2 negara mana yang ingin kalian pilih, misalnya Indonesia dengan Malaysia. Kemudian dibaca kegiatan ekonomi dari kedua negara tersebut apa. Nanti di dalam LKPD kalian menuangkannya dalam sebuah peta konsep. Misal yang pertama, kalian memilih negara Indonesia, yang kemudian yang kedua Malaysia, ya. Kalian sebutkan di sini kegiatan ekonomi negara Malaysia apa saja dalam bentuk peta konsep. Kemudian dalam yang selanjutnya negara Indonesia juga seperti itu dalam peta konsep juga. Kalau sudah di LKPD kalian tuliskan seperti ini. Negara pertama, kegiatan ekonominya tentang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian negara kedua ada juga kegiatan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dan yang sama adalah kegiatan pertaniannya, karena di sini ada pertanian, di sini juga ada pertanian, maka pertaniannya diletakkan di tengah. Ini yang beririsan, berarti kedua negara tersebut memiliki persamaan pada kegiatan pertaniannya ya. Setelah belajar tentang ini, nanti kalian bisa menemukan ya persamaan atau perbedaan dari kegiatan ekonomi dari dua negara tersebut. Evaluasinya itu melalui Google Form ya. Google Form, nanti linknya Bu Guru share di grup. Minta tolong anak-anak mengerjakan. Jadi nanti di sini kalian mengerjakan pada Google Form, tuliskan nama lengkap kalian, ya. Dan selanjutnya nanti ada gambar, silakan kalian pilih dari gambar-gambar tersebut, hewan mana saja yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Dari yang sudah kita laksanakan tadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Induktif. Induktif. Kemudian apa lagi yang satu? Campuran. Oke, bagus. Ada campuran, Mbak Nabila. Terima kasih. Jadi 3 macam ide pokok ya. Hewan ovipar. Hewan ovipar. Kemudian satu lagi. Kalau yang hewan ovipar tadi berkembang biaknya bagaimana? Untuk yang IPA, ya, yang IPA, di lembar LKPD yang terakhir itu untuk kegiatan kalian, silakan kalian melakukan observasi. Di situ sudah ada lembar observasinya. Kalian mengobservasi hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian yang terakhir kita tadi belajar muatan IPS. Di negara ASEAN tadi banyak yang memanfaatkan beberapa macam hewan pada kegiatan ekonominya ya. Untuk anak-anak, walaupun kita belajarnya secara daring, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.